Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang baru tadi dibacakan oleh khatib adalah Ali Imran 130, yang mana Allah meminta kita sebagai orang mukmin dengan seruan yang sangat soft, sangat lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman dan menjaga keselamatan imannya, la ta'kulur riba, jangan kamu coba-coba makan riba yang adhafan mudha'afah, terus-terusan, berlipat-lipat ganda, terus enjoy, menikmati dan diam. Tidak ada yang protes dengan riba. Minimal menonton dengan baik, semuanya setuju dengan pihak-pihak yang memamerkan riba dengan dahsyatnya. Wattaqullah, takutlah kamu sekalian, wahai orang-orang yang sudah beriman. La'allakum tuflihun, kata Allah, semoga kamu menjadi orang yang menang, yang sukses, yang penuh kegembiraan, yang penuh kebajikan. Ini ayat 130 surat Ali Imran. Berikutnya Allah mengatakan wattaqun nar, ayat 131 Ali Imran juga, berdempetan ayat ini. Wattaqun nar, kamu harus takut kepada neraka jahanam. Allati uiddat lil kafirin. Neraka jahanam itu memang khusus disediakan kepada orang-orang yang kafir. Tapi apabila kamu nanti suka-sukaan dengan larangan-larangan Allah, kamu suka-suka saja main riba, mandi dengan riba, senyum-senyum ha-ha-hi-hi dengan riba, dan ini pertanda kamu sudah ingkar. Dan Allah tidak segan-segan menyiapkan kepada orang mukmin yang dia itu bermain-main dalam hal ini. Disebutlah kelompok munafikun. Nah, Allah mengatakan innal munafiqina, orang-orang munafik itu tempatnya bukan hanya yang neraka disiapkan kepada orang kafir, malah lebih dahsyat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kepada orang munafik ini tidak sebanding dengan orang kafir, mereka ringan, dahsyat biasa pada kafir nerakanya. Tapi kepada orang munafik sangat dahsyat. Fi darkil asfali minan nar, yang paling dahsyat daripada neraka. Apabila mereka beriman dan tahu itu larangan Allah, sengaja-sengajaan melakukan itu. Kaum muslimin yang berbahagia, kira-kira begini. Serendah-rendah riba itu, kata Rasulullah, serendah-rendahnya riba adalah sama dosanya dengan berzina dengan orang tua. Orang tua kandung lagi.
Yang perempuan dengan ayahnya berzina, yang laki dengan ibunya. Dahsyat sekali. Itu serendah-rendahnya. Kalau sebesar-besarnya, terjemahkan sendiri. Kira-kira begini. Negeri kita ini hampir-hampir tidak ada sudut negeri, tidak ada wang yang mengalir di bumi ini yang tidak bercampur dengan riba. Dan sebahagian sudah disebut riba tulen. Dan kita utang, disebut negara kita, pemimpin kita raja utang. Dalam 7 tahun terakhir 3 sampai 4 kali lipat utang dari pemerintah sebelumnya. Sudah di atas 6.000 triliun. Mungkin sudah melampaui 7.000, 8.000 triliun dalam beberapa bulan ini. Karena untuk membayar utang, itu harus dengan utang lagi. Sama dengan orang cebok tai, dicebok tai dengan kencing. Dengan kencing dicebok cawik tai. Ditutup utang dengan utang. Dan utang itu 100% riba. Begitu kira-kira. Kembali lagi dana haji per hari ini. Yang dana haji dicari dengan sangat suci niatnya. Kerjanya sangat suci. Sebahagian ditumpuk dana haji ditabung berpuluh tahun dengan air mata. Sebahagiannya menabung dana haji dengan keringat, mandi keringat tiap hari. Sebahagian dengan darah, berdarah-darah, bertungkus lumuh demi mencapai rukun Islam yang kelima. Ke tanah suci, sasaran otaknya 24 jam, mana Baitullah, mana Ka'bah, kapan sampai ke sana. Kita tak usah gambar kepada orang yang pergi umrah haji tiap tahun. Gambarkan orang yang seumur hidup sekali lah. Dan sampai mati mereka tidak sempat haji padahal sudah duluan dibayar dana haji. Karena antrian haji kalau untuk Aceh hari ini 30-an tahun. Sampai 32 tahun ke depan hari ini mendaftar. Jadi padumna putuh hati. Sabar ada batasnya kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan umat Islam demi NKRI, demi kebersamaan, demi keutuhan pemerintah kita, membayar utang yang sudah seok, sudah diam, sabar. Patutnya umat Islam mengucapkan terima kasih kepada bangsa ini, kepada umat ini. Dan hari-hari ini umat Islam Muhammadiyah NU Al-Wasliyah sudah mengambil alih tugas pemerintah melakukan pendidikan, melaksanakan pendidikan dari TK sampai ke langit. Tapi sudah disasar, mau diambil pajaknya di sekolah-sekolah swasta itu. Na'udzubillah min dzalik, betapa hancurnya negeri ini. Tidak ada mampu lagi membayar utang. Hingga orang di sana berkeringat-keringat, tulus ikhlas membangun lembaga pendidikan, itu menjadi sasaran utang per hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, satu ketika ada orang meninggal di masa Nabi. Diusung rame-rame melampaui beberapa bukit dan padang pasir yang tandus. Dibawa, diusung di atas bahu berganti-gantian. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini saudara kami, orang kampung kami sudah meninggal. Tolong ya Rasul disalatkan. Kami mendambakan Rasul turut mendoakan lewat salat jenazah dan sebagainya. Rasul hanya bertanya satu. Apakah jenazah ini atau almarhum ini masih ada utang yang belum dibayar? Tidak ada jawab. Siapa tahu ada utang orang. Karena utang sangat rahsia. Nabi tidak mensuruh duduk. Tidak suruh wudu ilai, letak dulu. Istirahat dulu, tak.
Tidak dijawab saja, Nabi suruh bawa pulang. Tidak mau salat Nabi. Makanya kita pada saat diusung bayar hutang dulu. Begitu kita sampai dalam kubur bayar hutang dulu. Pertanyaan pertama, bayar hutang dulu. Lagian sebenarnya kaum muslimin yang berbahagia, takutlah kepada hutang. Dan ini bahaya sekali. Apalagi pemerintah kita, hutang itu bukan bunga yang tinggi, tapi syaratnya harus pekerjanya itu dibawa berbondong-bondong berjuta-juta dari negeri tempat berhutang. Barang-barang untuk bangunan dan semuanya harus dibeli dari sana. Bagaimana pemerintah kita seperti ini? Pekerja kita nonton saja. Yang dahsyat lagi mereka buat pabrik-pabrik, tambang dan sebagainya. Hasil-hasilnya itu dibawa lagi ke sana dengan tidak jelas aturannya. Padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apakah kita merasakan hari ini? Yang kita rasakan utang, yang kita rasakan pajak yang tinggi, yang kita rasakan beban yang berat. Tidak ada manfaat dari pabrik. Negeri kita dikenal negeri kaya raya. Brunei Darussalam sudah sah disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dalam surat As-Saba ada istilah baldatun, sebuah negara, thayyibatun yang makmur, wa rabbul ghafur, dan diampuni oleh Allah. Itulah contoh di depan mata hari ini Brunei Darussalam, negara minus hutang, nol hutang. Dan mereka tidak tahu di mana memberi zakat fitrahnya. Tidak tahu memberi zakat di mana lagi. Tidak ada orang yang terima lagi sedekah. Tidak ada yang menerima lagi infak dan sebagainya. Mereka itu padahal tidak sekaya Aceh. Aceh 20 kali sampai 30 kali lebih kaya bumi Aceh dari Brunei Darussalam. Negeri Indonesia 100 kali lebih kaya dari Brunei Darussalam. Ini kaum muslimin yang menikmati adalah bangsa-bangsa asing yang mereka memberi hutang kepada kita. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hari ini kemana saja kita pergi, orang terlantar itu dan fakir miskin berserakan. Kalau kita datang ke Jakarta itu setengah kilometer dengan Istana Negara, ada di bawah kereta api dekat Istiqlal, dan di mana-mana itu orang fakir miskin berserakan. Di mana-mana sepanjang jalan itu di pusat-pusat kota dan di pinggir-pinggir kota. Ini pertanda pemimpin-pemimpin kita hari ini masih jauh dari mengamalkan Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan kita ada kesadaran kaum muslimin yang berbahagia, yang mana Allah mengatakan fala tuti'il kafirina, jangan kamu ikuti orang-orang yang ingkar kepada aturan-aturan yang disepakati. Jangan kamu ikuti orang-orang yang jauhkan diri dari agama Allah. Wajahidhum, lawanlah mereka bihi dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang sungguh-sungguh. Kemudian Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu kira dengan ibadat-ibadatmu yang puasa penuh, haji yang kesekian kali, umrah yang terus menerus, sedekahmu, kurbanmu yang membanggakan, kamu sudah bangga? Am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu pikir kamu seenak itu masuk surga? Walamma, dan belum. Walamma dalam bahasa Arab itu belum. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah tidak mendaftar kamu, tidak mengetahui lama ya'lami, tidak tahu oleh Allah. Allahul alladhi jahadu minkum, yang ada niat untuk melawan kezaliman, kesalahan dan sebagainya. Wa ya'lamis sabirin, dan mengetahui sebagai orang yang sabar. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf.